Oke, jadi langsung aja ya Kak untuk soal pertama. Jika customer berpotensi lost sale atau kalian di posisi sebagai palu gada, apa saja yang akan kalian lakukan dan sampaikan ke customer? Oke, yang pertama kita tanya dulu kakaknya itu cari apa. Kalau misalkan dia langsung minta rekomendasi, itu biasanya mungkin kita tawarkan dengan range yang budget dari nah terus kalau misalkan barang itu nggak ada, bisa kita tawarkan pesan dulu atau PO kalau Kalau bisa. barangnya ada aja Kak. Oh, kalau barangnya ada. Biasanya kalau dia masih mikir-mikir dulu, itu kita minta dulu nama teleponnya sambil kita kasih info kayak gini. Kalau misalkan dapat penawaran atau harga lebih menarik kita kasih, bisa info aja ke kita biar nanti kita kasihkan promo atau penawar lebih menarik. Gitu. Kita kasihkan hadiah kayak anti gores atau promo tebus murah atau hadiah free barang TM bisa juga gitu. Yang penting sih. Oke, itu aja ya Kak. Iya, bisa dibantu nego juga. Oke, lanjut soal berikutnya. Apabila kalian melakukan penjualan iPhone dengan label TAM atau Blibli, langkah apa saja yang akan kalian lakukan? Kalau label TAM atau Blibli, kalau itu ada klaim garansinya juga. Ya, Bisa diulang Kak, suaranya putus-putus. halo? Jelas Halo? nggak, Kak? Ya, bisa diulang Kak. Oke. Kalau jualnya itu bareng TAM atau Blibli, itu kalau udah selesai setting, biasanya kita minta data diri customer-nya, kayak nomor telepon, nama sesuai KTP, sama alamat email buat kita daftarkan garansi fisik atau garansi dari service center TAM sama Blibli-nya sendiri. Nah, terus kita biasanya cek juga itu barang itu subsidi atau yang non subsidi. Oke, Jelas itu nggak aja sih, ya Kak? Kak. Kalau misalkan TAM itu biasanya kalau yang mau cicilan juga bisa sih kalau pakai pos TAM atau pakai kredito bisa triple zero kalau promonya. Kalau terus ada promo juga itu khusus yang TAM sama Blibli ya Kak. Nah kalau misalkan dia beli iPhone 13, 14 atau 15 atau 512 kita lihat juga ini juga ada. Oke, lanjut soal ketiga. Jika kalian melakukan penjualan handphone senilai 3 juta dan tambahan aksesoris senilai 100.000, apakah terhitung sebagai pencapaian cross-selling di KPI? 3 juta 100 belum. Soalnya 3 juta ke atas apa 3 juta pas? 3000 Kak. 3000. Setahu saya kalau range harga 1 juta sampai 3 juta itu 50.000. Kalau ada 3 juta itu 110. Kalau 5 juta itu 150. Kalau ada 7 juta itu 2,5. Kalau di atas 1 juta itu 3,5 soalnya. Jadi terhitung atau tidak Kak? Terhitung. Oke, lanjut. Soalnya 3 juta itu minimal 50. Halo, terhitung ya Kak? 2,9. Iya, soalnya dia minimal 50. Sorry, pindah tempat duduk. Bener Kak? Udah. Oke, lanjut soal berikutnya. Saat ini Samsung sedang mengadakan promo undian. Sebutkan mekanisme promo undian yang sedang berjalan. Kalau promonya itu dari 19 Februari sampai 19 Maret, terus minimal pembelian customer itu di 2.999, terus kita wajib minta nomor teleponnya. Jadi kalau untuk tarikan datanya itu dari sistem SAP. Jadi nanti kalau customernya beruntung, misalkan dapat door prize-nya kayak dapat TV atau kulkas, itu nanti bakal dihubungin di live Instagram di Gadget Mart. Oke, lanjut soal terakhir. Jika customer membeli handphone senilai 3 juta dan ingin meminta potongan harga, apa yang akan kalian lakukan?
3 juta kita kasih promo, kebetulan ada cashback dari bank pakai BNI, itu kan minimal 3 juta dapat cashbacknya 100.000. Nah terus kita kasih juga penawaran, itu promonya tebus murah. Nah atau dari handphone kan biasanya ada juga itu hadiah langsung. Terus kalau misalkan cara ini nggak worth it juga, bisa kita bantu nego lagi ke atasan. Oke, untuk tesnya sudah selesai ya Kak, tapi ada sedikit yang perlu dikoreksi. Untuk soal pertama, jika customer berpotensi lost sale atau kalian di posisi sebagai palu gada, apa saja yang akan kalian lakukan dan sampaikan ke customer? Tadi untuk jawaban kakaknya sudah benar aja. Terus untuk soal kedua, apabila kalian melakukan penjualan iPhone dengan label TAM atau Blibli, langkah apa saja yang akan kalian lakukan? Pertama, menawarkan cross-selling kepada customer. Kedua, melakukan pengecekan barang dan pencobaan barang. Dan terakhir, melakukan aktivasi garansi perlindungan dari TAM atau Blibli. Tadi untuk jawabannya sudah benar aja juga. Terus untuk soal ketiga, halo? Halo? Nah, kenapa nih? Halo? Tadi sampai soal ketiga ya? Oke, terus untuk soal ketiga, jika kalian melakukan penjualan handphone senilai 3 juta dan tambahan aksesoris senilai 100.000, apakah terhitung sebagai pencapaian cross-selling di KPI? Tadi jawabnya terhitung ya Kak? Oke, itu tidak terhitung ya Kak, karena jika ingin terhitung itu minimalnya 150.000 Kak. Jadi 3000 itu tidak terhitung Kak. Oh, berarti di 299 Iya, ya batasnya batasnya. di 2999 Kak. Oke. Berarti ada salah. Oke, terus untuk soal keempat, saat ini Samsung sedang mengadakan promo undian. Sebutkan mekanisme promo undian yang sedang berjalan. Untuk jawaban kakaknya sudah benar aja. Terus untuk soal terakhir, jika customer membeli handphone senilai 3 juta dan ingin meminta potongan harga, apa yang akan kalian lakukan? Untuk jawaban kakaknya sudah benar aja juga sih tadi. Oke, untuk tesnya sudah selesai. Mungkin ada yang mau ditanyakan nggak? Nggak ada, aman aja. Oke, tesnya sudah selesai ya Kak. Makasih Kak.